Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang mana bulan lalu kita membicarakan bagaimana keutamaan kita duduk di majelis ilmu dekat dengan para ulama-ulama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita. Karena dengan ilmu seseorang itu bisa mengenal Tuhannya. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Dengan ilmu seseorang dapat memperbaiki segala amaliyahnya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang mengajar atau yang menyampaikan materi, tapi kemuliaan Allah berikan untuk orang-orang yang hadir duduk di dalam majelis ilmu. Ya. Karena faedah manfaatnya kita sudah tahu, ya. Mendengar dari guru-guru kita bagaimana kemuliaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, mana yang lebih afdal atau yang afdal yang harus aku hadiri? Apakah majelis zikir apa majelis ilmu?" Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya bagus. Ya. Majelis zikir mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir juga menghidupkan hati-hati kita, membuat tenang hati-hati kita. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, hati-hati yang tenang itu hati-hati yang selalu dia berzikir. Zikir itu artinya mengingat. Siapa yang diingat? Allah. Ya, ketika kita berzikir, membaca kalimat tauhid, yang kita ingat siapa? Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Mengingat Allah caranya adalah mengingat semua ciptaannya, mengingat semua pemberiannya kepada kita sebagai hambanya. Dikasihkan kita sehat sama Allah? Dikasih. Kita bisa bernafas, kita bisa jalan kaki kita ke rumah Allah, bisa duduk dengan sempurna, bisa melek kedap-kedip ini mata kita. Ketika kita berzikir, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang saat ini kita rasakan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika zikir, hatinya benar-benar yang diingat hanya Allah, bukan yang lain. Ya. Terus kata Rasulullah, majelis ilmu juga baik. Tapi di antara majelis ilmu dan majelis zikir yang lebih afdal lagi adalah majelis ilmu.
Majelis ilmu membahas apa? Fikih, ada fikihnya. Bagaimana tata cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu membahas halal dan haram. Ya, majelis ilmu membahas bagaimana kemaksiatan ancamannya, bagaimana taat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau majelis zikir semua orang bisa. Ya. Suruh baca la ilaha illallah 1000 bisa. Suruh baca sholawat 1000 bisa. Cuma kalau majelis ilmu kadang-kadang godaannya lebih gede. Jangan majelis ilmu, khotib Jumat aja dalam diri pada tidur kebanyakan. Betul? Apalagi duduknya di bawah kipas angin. Apalagi sekarang masih udah ada AC yang pulas leker di pojok. Padahal ilmu itu, ya, karena godaannya orang yang hadir di majelis ilmu itu setannya banyak banget. Ya, setannya banyak. Ya. Kalau bukan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW, susah buat hadir. Kita makanya beruntung kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa hadir di dalam majelis ilmu. Disebutkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, ya, qala, beliau mengatakan an-nasu rajulani, manusia itu ada dua, al-alim wal muta'allim. Ada orang yang mengajar, ada orang yang belajar. Siapa yang mengajar? Maksudnya yang memberikan materi. Kalau saya belajar, ya, belajar sama-sama saling mengingatkan. Dan banyak orang tua nih, saya nggak pantas kalau dibilang nasihatin, nggak pantas mana tuh ya. Menyampaikan, itu alim itu menyampaikan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ada lagi muta'alim, ada orang yang belajar. Ya, belajar itu biasanya bawa buku. Ya, orang belajar bawa buku apa? Bawa buku, bawa apa ya? Pulpen gitu. Dicatat. Kalau nggak dicatat ntar pulang lupa. Iya. Dari sini aja ngopi, makan lontong, kelar. Buyar gara-gara kopi. Iya, catat. Itu tolibul ilm begitu. Tapi nggak megang juga pahalanya besar. Ya, nanti di sini dijelaskan oleh Imam Abu Darda katanya. Wala khaira fi ma siwa dzalik, kata beliau, tidak ada yang lebih baik dari dua orang ini di dunia ini. Ya. Tidak ada yang lebih baik dari dua orang ini. Apa itu? Si alim dan muta'alim, yang belajar dan yang mengajar. Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis, ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha. Kata Rasulullah, dunia itu mal'un. Apa mal'un? Dilaknat. Mal'unatun ma fiha, seluruh isi-isinya dilaknat. Karena nggak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini dunia ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, masa kalau kafir, Allah nggak bakal kasih minum tuh orang kafir. Ya, seteguk air nggak dikasih sama Allah orang kafir. Kalau dunia ini ada artinya di sisi Allah, tapi dunia nggak ada artinya buat Allah karena Allah yang menciptakannya. Orang kafir nggak dapat dari Allah kalau ini ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ma fiha, isi-isinya di dunia dilarang, illa alim wa muta'alim, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Kita nggak ada terlarang dari Allah sekarang. Karena apa? Kita duduk ya, belajar ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata beliau, tidak ada yang lebih baik dari dua orang ini, orang yang belajar dan mengajar. Wa yuqalu, dan dikatakan, man dhahaba ila alim wa jalasa 'indahu wa lam yaqdir ala hifdhi syai'in mimma qalahu 'adallahu sab'a karumat. Kata beliau, siapa orang yang pergi bertujuan kemana? Ila alim, ya, nyamperin orang alim buat tuntut ilmu. Wajah sa'idahu, duduk dia tuh di situ, ya, dengerin doang nih Pak, ya, kan udah tuh bulan-bulan yang lalu pahala kebaikannya ya, bagaimana duduk doang, ya. Duduk doang, ya, nggak pegang pensil, nggak pegang pulpen tuh, ya, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, membebaskan 1000 budak, bertakziah ke 1000 orang yang meninggal, ya, jenguk 1000 orang yang sakit, nggak pegang pensil, nggak tulis satu huruf pun gitu. Hanya duduk tuh dengerin aja, ya. Atau Allah sab'a karamat, maka nih orang, kata beliau, mendapatkan 7 kemuliaan keramat, 7 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-awwaluha, yang pertama, awwaluha yanalu fadlul muta'alim. Yang pertama, kata beliau, untuk orang dapat keutamaan nuntut ilmu, walaupun nggak tulis, dia dapat keutamaan orang-orang yang nuntut ilmu, walaupun umurnya udah seperti kita ini dulunya, ya, 60, 70 masih doyan sama ngaji, banyak lagi itu dia pahala dapat, ya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, walaupun dia nggak tulis dari itu. Wasaniha, yang kedua, madama indahu jalisan kana mahbusan 'anil dzunubi wal khataya. Ketika dia hadir majlis, ya, dia tertahan dari berbuat dosa, ya. Ketika duduk di majlis taklim, jauh dia dari dosa-dosa. Ya, coba kalau dia nggak ngaji, ya, nggak nuntut ilmu, luyuran aja di luar tuh. Betul gak Pak? Mata maksiat, telinga maksiat, mulut maksiat, pagi-pagi buta udah ngomongin orang, udah gibah orang, iya, tangan maksiat, kaki maksiat, pagi buta, ya, habis subuh jalan, gitu. Mana tempat-tempat ramai, ya, banyak orang-orang yang membuka auratnya, tapi ketika dia duduk di majelis ilmu, mahbusun, tertahan dirinya dari berbuat dosa, jasadnya tertahan dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau ngaji cuma diem, dengerin doang, ya kan, mulutnya nggak ngoceh, tuh nggak ngomongin orang. Ilmu masa dia lagi ngaji, gurunya diomongin, iya, nggak diomongin gurunya, ya, didengerin aja tuh. Itu orang itu ilmu begitu tuh, tertahan dirinya dari melakukan dosa-dosa dan kesalahan, iya, diampuni tuh dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan ada satu riwayat, ada seorang pemuda nih Pak, katanya dia walau dzambun, katanya,
dia punya dosa banyak. Ya. Wa idza dzahaba, ketika dia sedang berjalan nih, dia ngelewatin satu majelis ilmu, wa sami'a ilma. Ya. Lagi jalan kayak gini nih, kan orang jalan gitu. Dia dengerin nih, ada pengajian tuh. Ya, kemudian dia mampir untuk dengerin ilmu. Ya. Ketika dia mendengarkan ilmu orang tersebut, istarja'na, dia mengucapin dalam hatinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa saya banyak, salah saya banyak. Ya. Wawaka, dia nangis tuh, Pak. Ya. Habis dengerin ilmu dan nangis. Wa dhahaba ila manzili, kemudian dia pulang ke rumah. Ya. Walaysa lahu dhanbun, katanya. Setelah pulang dari majelis ilmu tadi, walaysa lahu dhanbun, habis dosa-dosanya famata. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dosanya habis nih, Pak. Dari pertama dia berjalan dari rumah nih. Ya. Man ta'allama ilma, siapa orang yang berniat mau ngaji, mau menuntut ilmu, ya ghufira lahu qabla yahwa, dosanya dihapus sama Allah sebelum melangkah. Belum sampai masjid nih, belum sampai majelis ilmu, masih di rumah niat, ntar ada pengajian saya mau ngaji, ghufira lahu, dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala qabla yahwa, sebelum dia melangkah tuh keluar dari rumahnya, dosanya udah diampuni sama Allah. Gimana yang datang, yang melangkah, nggak perlu istighfar 100.000 kan? Coba suruh istighfar 100.000 mau, Pak? Ya, belum tentu juga kita istighfar kita paling berapa kali? Berapa, Pak? Sehari habis sholat 3, habis salam tuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, 3, astagfirullahaladzim, 3 kali, pendek lagi. Gak usah banyak, istighfarnya pendek. Astagfirullahaladzim, gitu doang. Ya, nah padahal kita tambah boleh kan? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Boleh kan? Cuma astagfirullahaladzim, dosa berapa istighfarnya pendek. Astagfirullahaladzim, 3 kali lagi. Ya, berarti kalau sehari berapa? 15. Itu kalau sholat. Kalau sholat, kalau nggak sholat, wallahualam kita istighfar nggak? Di rumah tuh pegang tasbih, lagi duduk baca istighfar, astagfirullahaladzim. Baca dapat 70 kali. Kira-kira nih di rumah duduk gitu pegang tasbih baca istighfar nggak? Kalau sama HP gimana? Betul, Pak? Kalau sama HP, istighfar 70 kali. Rasul 70 kali, Rasul yang dijamin surga. Ya. Jadi apa katanya? Terjaga nih saat ini nih kita yang hadir dari berbuat dosa, mata kita, kaki kita, tangan kita, mulut kita, telinga kita, ya terhalang dari melakukan berbuat dosa. Tuh yang kedua tuh, Pak, ya maka sering-sering hadir ke dalam majelis ilmu biar hati kita, diri kita tertahan dari melakukan berbuat dosa. Ini anak muda tadi nih, Pak, pulang ke rumah katanya walaysa lahu dzambun, nggak ada lagi dosa buat dia tuh. Karena apa? Dari ampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah famata. Pulang dari ngaji mati. Habis usahanya. Ayo sudah mau ntar pulang. Pulang mati. Mau nggak? Nggak usah. Cicilan masih banyak. Ya. Ini pemula benar-benar ketika dia dengar ilmu, iya, dia ingat Allah, dia ingat dosa, istirja, dia mengucapin di dalam hatinya, Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dosa saya banyak banget berarti ya. Coba kalau saya nggak ngaji, saya nggak tahu nih yang halal, nggak tahu yang haram gitu. Qadarullah, mati masuk surga. Itu enaknya orang ngaji, Pak. Ya, man ta'allama ilma,
Siapa orang yang pergi nuntut ilmu min syuqatin ba'idatin, dari tempat yang jauh. Ini paling jauh di mana? Al-Ikhlas. Jalan kaki. Iya, dari tempat yang jauh, kata Rasulullah SAW, in mata mata syahidan wa in asha asa sa'idan. Kalau dia mati, mati syahid. Mati syahid balasannya apa, Pak? Surga kalau nggak punya utang. Ya, kalau orang punya utang mesti tertahan walaupun mati syahid. Kata Rasulullah, in mata syahidan. Kalau matinya mati syahid, wa in asa sa'idan. Hidupnya jadi orang yang paling bahagia dengan ilmu yang dia tuntut. Tuh, jadi kemuliaan orang yang hadir haji itu banyaknya luar biasa. Ya, tertahan dari dosa. Yang keempat katanya, idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Apabila dia keluar dari rumahnya niat ngaji, niat untuk ilmu, nazalat alaihi rahmah. Turun tuh rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan di alam barzah, di dunia dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak, Pak. Tuh, ngaji udah ada minumnya. Ya, udah ada minumnya. Ya, ntar pulang dari siapin tuh, dikasih gak sama Allah. Ada nggak, Pak? Ngaji mah enak ya. Tuh, ntar pulang ada geseknya tuh. Iya, ntar saya ngopi di pojok sama yang baik. Dikasih tuh rahmat Allah, sayang sama hambanya yang taat, yang bakti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazalat alaihi rahmah, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ngaji, ya, belum tentu juga bisa makan kue pagi-pagi. Betul, Pak? Ngaji dapat. Allah baik sama kita. Ya, baiknya luar biasa. Harta kecil tuh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berharga buat kita. Jadi jangan katakan sesuatu yang kecil yang kita dapat ya dikit. Jangan. Itu pemberiannya Allah. Pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dikit banget. Jangan pernah bilang kecil, walaupun nikmat yang kita lihat kayaknya kecil. Itu pemberian siapa? Allah yang kasih sama kita. Ini nafas, Pak, nggak kelihatan nggak nafas, tapi bisa ngerasain kita kan. Mungkin kita nggak remeh, ya. Tapi ketika dikurangin nih nafas kita, semua Allah dikit aja. Aduh, ruang ICU dah ngap-ngapan. Jadi jangan dianggap remeh walaupun kita nilainya kecil nikmatnya. Jangan. Ya, jangan lihat kecilnya, tapi lihat siapa yang ngasih. Siapa yang ngasih? Allah. Kalau sesak nafas itu kagak enak. Ya Pak ya. Belum nafasin namanya. Obatnya nafasin ya. Aduh. Kalau sembuh luar biasa Allah. Ya, baik sama kita. Wa khamisuha. Yang keberapa, Pak? Yang kelima, tuktabu lahul hasanah madama mustami'an. Katanya ditulis tuh sama malaikat. Apa yang ditulis oleh malaikat? Lahul hasanah, kebaikan tuh ditulis sama malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuktabu lahu dzambun, diampuni itu dosanya orang yang duduk di majelis ilmu digebek. Kamu digebek, Pak? Apa itu digebek? Betawi. Digebek sama malaikat, dosa-dosanya dibersihin. Tuh orang yang tutup madama mustami'an, selagi dia dengerin tuh ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang bersihkan yauma waladhu ummuh, baik yang baru dilahirkan, gak ada dosa ntar pulang. Ya digebek, kan? Ya digebek, betul ya? Dibersihin, dicuci sama malaikat, dicuci sama malaikat. Kalau masuk ke dalam alam barzah tuh malaikat kasih tuh Pak semuanya tuh kebaikan orang untuk ilmu. Ya, dikasih sama malaikat. Ya.
Timai di dalam kubur bilang, man anta, ente siapa gitu. Ma'aro ajmala minka fi dunia, saya gak pernah lihat orang yang ganteng banget nih di dunia seperti kamu. Apa katanya nih? Ana amal fi dunia, saya amal-amal kamu untuk ngaji di dunia. Tuh dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang keenam apa ya? Kullu qadamin, setiap kakinya yang berjalan atau duduk di sekarang atau mungkin selonjoran bagi yang udah punya asam urat. Iya, boleh selonjoran, Pak, boleh. Jangan dipaksain silakan kesemutan. Ya, bangun aja diri jatuh. Selonjoran gak apa-apa. Selonjoran. Iya, yang mau sederan deh. Yang mau tidur, ya bisa ya. Kalau ngantuk tidur aja gak apa-apa. Pahalanya dapat juga gitu. Cuma bagi rumah tembok, gitu. Kullu qadamin yarfa'uha, setiap kaki yang dia melangkah itu kaki tersebut katanya wa yad'uha, dan tangan yang disuruh bergerak ketika dia berjalan takunu kafaratun lidunub, ya itu menjadi penghapus dosa-dosanya, wa rafa'a lidarajat, dan mengangkat derajat-derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas 7 Pak ya? Iya 7. Tuh 7 tuh Pak. Ya, jadi kita duduk di majelis ilmu itu mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat bagaimana perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini ada jadikan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pulangnya kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dengar di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmat Allah, berarti telah pulang dengan kasih sayangnya Allah. Ya, itu orang diumumin di masjid nih, dia udah pulang ke rahmatullah, kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.